Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabatku rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kaum muslimin menghabiskan waktu ketika makan sahur dan menunggu sholat subuh tiba. Banyak yang menggunakan dengan mengobrol dengan perkara yang kurang bermanfaat. Bahkan sebagian lagi sibuk dengan menonton acara televisi yang notabene umumnya sangat tidak bermanfaat, terlebih di bulan suci Ramadan. Hendaknya kita sebagai seorang mukmin harus semakin sadar dan juga terus serta menyadarkan saudara-saudara kita yang muslim bahwa waktu sahur adalah waktu yang sangat utama, yang memiliki banyak keberkahan. Sungguh harusnya kita tidak sia-siakan waktu yang istimewa itu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Justru sebaliknya, haruslah di waktu sahur itu kita gunakan dengan istighfar, bermuhasabah diri, memperbanyak sholat, memperbanyak amal-amal baik, dan juga diisi diantaranya adalah dengan berdoa, bermunajat kepada Allah agar kita seluruh hajatnya senantiasa diijabah oleh Allah. Karena itu waktu sahur adalah waktu yang sangat mustajab. Secara umum waktu sahur yang kita lalui ketika makan sahur adalah waktu yang mengandung keberkahan. Hendaknya kita tidak meremehkan akan hal ini, karena keberkahan itu maknanya ziyadatul khair, yang akan mendatangkan kebaikan, menambah kebaikan yang banyak, kemudahan termasuk dalam kehidupan kita, apalagi esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Di kultum yang sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan keutamaan sahur ini. Nah sekarang waktu sahur ini hendaknya kita isi diantaranya dengan istighfar dan doa. Karena kebiasaan orang soleh adalah memanfaatkan waktu sahur untuk istighfar. Tentu kita menyadari bahwa diri kita ini selalu dalam kehinaan, berlumur dosa. Selalu saja kita berbuat khilaf dari lisan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita. Tentu saja harus kita sertai dengan istighfar. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al isra. Tidak ada yang namanya dosa itu besar jikalau diiringi dengan istighfar. Dan begitu juga dosa itu tidak akan kecil, tidak akan semakin mengecil kalau itu dilakukan dengan terus-menerus. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Kita diingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, yakni di waktu kita makan sahur. Dalam tafsir Al-Qurtubi membawakan perkataan Abu Ja'far yang mengatakan bahwa humus sa'iluna rabbihim, bahwa mereka itu meminta, berdoa kepada Rabbnya agar ditutup aib dan kesalahan mereka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, cobalah kita perhatikan di kala waktu sahur, kalaupun di luar Ramadan, waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang istimewa kita mendekat kepada Allah, memperpanjang sujud-sujud kita, memperlama ruku-ruku kita, memperpanjang bacaan-bacaan dalam sholat kita. Karenanya perlu sekali kita harus flashback dan juga bermuhasabah dan sekaligus juga
mengganti dengan kegiatan yang jauh lebih baik dan istimewa. Kita isi waktu sahur kita selain dengan istighfar, juga dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu Allah Ta'ala Tabarakallahu wa ta'ala turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir, yakni kalau kita adalah waktu sahur, saat itulah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan permintaan kita pun juga akan dipenuhi, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diingatkan, dikuatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala, Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia kulla lailatin ilas sama'id dunya, setiap malam turun ke langit dunia. Kapan itu? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, yakni ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu, lantas Allah berfirman, man yada'uni, barang siapa yang memintaku, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalahu, niscaya aku akan kabulkan. Ya Allah ya Rabb, man yada'uni fa astajibalahu, maka akan aku kabulkan. Man yas'alni fa'atiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku akan diberi. Siapa yang berdoa akan dikabulkan doanya, siapa yang meminta akan diberi apa yang ia minta. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang meminta ampunanku, fa'aghfiralahu, maka aku akan ampuni. Hadis ini sahih saudaraku, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan untuk kita di hari yang kesekian ini, kurang apa lagi? Sabda Rasul Muhammad SAW, bagaimana harusnya kita memanfaatkan di waktu sahur? Rasul menyampaikan bahwa Allah itu berfirman, man yada'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Man yas'alni, barang siapa yang meminta, apa yang kita pinta, Allah akan beri. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan diampuni oleh Allah. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa berdoa di waktu yang mustajab ini, wa anna du'a fi dzalikal waqtu mujabun, bahwa waktu di mana kita berdoa yang dimaksud itu adalah mustajab. Kita bisa lihat dalam Fathul Bari beliau. Ya Allah ya Rabb, maka pesan terpenting di hari yang ke-8 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini untuk diri saya dan juga saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apa itu? Mari kita bermuhasabah dan mari kita kuatkan untuk mengisi, di antaranya adalah waktu sahur dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak munajat, tentu saja diiringi dengan sholat-sholat sunnah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.